Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semua? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saat ini kita diberi kesempatan untuk melakukan kuliah perdana mata kuliah rangkaian logika. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya jelaskan sedikit tentang mata kuliah rangkaian logika ini ya. Jadi rangkaian logika ini terdiri dari 2 SKS wajib bagi mahasiswa program studi teknik elektro maupun teknik informatika. Ya, kalau kalian lihat backgroundnya ini ada gambar-gambar yang berhubungan dengan rangkaian logika. Terdiri dari banyak gerbang-gerbang logika. Nah, ingin tahu bagaimana materi yang akan kita pelajari untuk mata kuliah rangkaian logika ini? Ya, oke. Jadi rangkaian logika ya ada beberapa banyak materi yang disajikan nantinya. Cuma saya pilihkan hanya beberapa materi saja ya. Kita mulai dari pendahuluan nanti, kemudian lanjut ke bab kedua atau materi kedua adalah sistem bilangan. Kemudian yang ketiga adalah sistem sandi atau kode. Kemudian yang keempat adalah materi gerbang logika. Kemudian aljabar Boole, peta Carnot, dan terakhir adalah rangkaian dan teknologi logika. Nah, itu adalah rangkuman dari seluruh materi yang nanti kita pelajari, dan pada sesi terakhir adalah bagaimana penggunaan teknologi rangkaian logika itu sendiri. Adapun literatur yang kalian bisa baca untuk memperkaya referensi kalian ya. Ini ada 3 yang kami gunakan ya dalam membuat konsep dari materi mata kuliah rangkaian logika ini ya. Jadi ada buku dari Sumarna ya, Elektronika Digital Konsep Dasar dan Aplikasi. Kemudian ada Charles K. Alexander ya. Kemudian ada Wijaya Wijanarka Teknik Digital, penerbit Erlangga tahun 2006. Nah, banyak mungkin kalian penasaran apa sih sebenarnya rangkaian logika itu? Ya. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, ya rangkaian logika itu adalah rangkaian yang terdiri dari komponen-komponen digital yang bekerja dengan dasar-dasar operasi digital. Mungkin kalian sudah pernah banyak dengar ya istilah digital ini ya. Oke. Nah, komponen dasar untuk sebuah rangkaian logika itu sebenarnya adalah gerbang logika. Nah, gerbang logika itu sendiri yang biasa disebut dengan logic gate ya, atau adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran logis. Nah, nanti komponen digital ini beroperasi menggunakan input. Jadi setiap rangkaian itu pasti ada inputannya, ada masukannya ya. Dan akan menghasilkan beberapa atau sebuah sinyal output. Ya, sinyal outputnya itu bisa menghasilkan hanya sebuah atau beberapa ya. Sinyal outputnya juga adalah sebuah sinyal output yang logis ya, berupa sinyal digital yang hanya berisi kode biner 1 atau 0. Jadi bilangan yang kita gunakan ya dalam rangkaian logika ini itu pada umumnya adalah bilangan-bilangan yang merupakan bilangan biner ya. Biner itu adalah bilangan yang hanya terdiri dari 2 keadaan, yaitu bilangan 1 dan bilangan 0. Walaupun sebenarnya dalam aplikasinya banyak juga bentuk-bentuk bilangan lain ya yang ada hubungannya dengan bilangan biner, yaitu
bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Oke. Jadi materi rangkaian logika ini ada hubungannya ya dengan satu dengan yang lainnya. Jadi karena itu mahasiswaku semua diharapkan bisa menyimak ya materi kita dari pertama sampai materi selanjutnya, sehingga materi pertama ini kalau dimengerti akan membuat pada saat kita memberikan materi yang kedua akan mudah dimengerti nantinya. Oke, kita mulai dari sistem dan kode-kode bilangan ya. Nah, kalau kita mempelajari sistem bilangan ya, ada banyak sistem bilangan yang ada di dunia ya, ada di permukaan bumi ini ya. Ada sistem bilangan yang hanya dikenali mewakili besaran fisik ya. Ya, jadi sistem bilangan itu biasanya menggambarkan ya cara untuk mewakili suatu besaran fisik ya, cara untuk mewakili suatu besaran fisik. Jadi misalkan komputer ada jumlahnya berapa dalam ruangan itu, ada jumlahnya 2. Nah, 2 adalah menggambarkan bentuk fisik bahwa komputer itu ada jumlahnya 2. Nah, gitu. Nah, dalam hubungannya dengan komputer, maka ada beberapa sistem bilangan yang kita kenal ya. Yang pertama adalah sistem bilangan desimal ya, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Walaupun sebenarnya dalam kenyataannya ya, di luar dari pembahasan kita yang berhubungan dengan yang ada hubungannya dengan komputer, banyak sekali bilangan-bilangan selain bilangan yang saya sebutkan tadi ya. Kita mungkin masih mungkin pernah dengar beberapa bilangan lain seperti bilangan rasional, irasional ya, kemudian bilangan bulat, bilangan caca, dan bilangan-bilangan lainnya ya. Namun untuk saat ini yang berhubungan dengan mata kuliah kita ya, rangkaian logika, yang nantinya materi kuliah ini ada hubungannya dengan perangkat komputer ya. Nah, di mana perangkat komputer itu hanya mengenal sistem bilangan ini ya. Nah, jadi nanti kita akan bisa menghubungkan antara satu bilangan dengan bilangan yang lain. Misalkan bilangan desimal dengan bilangan biner, bilangan desimal dengan bilangan oktal, bilangan desimal dengan bilangan heksadesimal, atau bisa juga biner dengan oktal, biner dengan heksadesimal ya. Oke, kita mulai mengenal dulu awalannya. Kita mulai dari bilangan desimal. Mungkin bilangan yang paling banyak digunakan dan paling umum kalian gunakan ya di kehidupan kita sehari-hari itu adalah bilangan desimal ya, bilangan desimal. Jadi bilangan desimal ini terdiri dari 10 angka, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Bilangan ini adalah bilangan ya yang disebut dengan bilangan yang berbasis 10 ya, karena ada 10 angka ya. Oke. Nah, walaupun sebenarnya itu tadi ada beberapa bentuk lain dari desimal ya. Biasanya dalam bentuk pecahan, ada yang bentuk pecahan, pecahannya juga ada yang pecahan biasa, pecahan desimal, atau pecahan persen ya. Gitu. Ada banyak macam ya, kayak gitu. Oke. Desimal kita sudah umum mungkin mengenal ya, dan karena dia adalah basis 10 ya, maka selalu dituliskan dalam bentuk sebuah bilangan yang ya, bilangan yang berpangkat 10. Jadi 10 pangkat X. Nah, kayak gitu ya.
Oke. Nah, selanjutnya bilangan yang akan kita perlu kenalkan ya, itu adalah bilangan biner. Nah, kalau tadi bilangan desimal terdiri dari 10 angka 0, 1, 2, 3 sampai 9, maka bilangan biner ini hanya terdiri dari 2 angka, yaitu bilangan 0 dan bilangan 1, atau disebut dengan bilangan yang memiliki basis 2 atau berbasis 2. Oke. Nah, makanya cara menuliskannya nanti basis 2 ini itu dituliskan dalam bentuk bilangan yang bilangan pokok 2 yang berpangkat n. Gitu ya, 2 pangkat n. Jadi kalau misalkan kita ubah atau kita gantikan nilai n-nya mulai dari n-nya 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Maka kita akan dapatkan bilangan-bilangan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Yaitu 2 pangkat 0 adalah 1 ya, 2 pangkat 2 adalah 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4 ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, oke. Kemudian bilangan yang lainnya adalah bilangan oktal ya, bilangan yang terdiri dari 8 angka. Jadi kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dan 7 ya. Bilangan dengan basis 8. Ya, itu disebut dengan bilangan oktal ya. Nah, kalau tadi basis 2 pangkat n, maka kalau dia adalah bilangan oktal, basisnya adalah 8. Basisnya itu adalah bilangan pokoknya. Dan pangkatnya adalah n. N ini adalah bilangan n ini adalah bilangan 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, tergantung bilangan berapa yang kita masukkan ke situ ya. Oke, itu adalah bilangan oktal. Kemudian yang nanti akan kita bahas juga ya, berhubungan dengan perangkat komputer atau perangkat yang digital tadi, itu adalah bilangan heksadesimal. Jadi bilangan heksadesimal ini adalah bilangan dengan basis 16 ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan, maka dituliskan dengan bilangan dasar atau bilangan pokok 16 berpangkat n ya, kayak gitu. Nah, bilangan heksadesimal ini itu ternyata kombinasi dari angka-angka yang dari angka desimal dan beberapa huruf ya. Walaupun kalau misalkan kita ubah nanti, ini bilangan heksadesimal yang terdiri dari huruf A itu kita anggap sebagai bilangan urutan ke-10. Urutan ke-11 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E dan F. Nah, F adalah bilangan heksadesimal urutan ke-16 ya. Kalau tadi saya bilang bilangan heksadesimal dengan huruf A itu adalah bilangan heksadesimal dengan urutan ke-11. Di 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Nah, itu adalah bilangan heksadesimal. Oke. Sekarang kita coba konversi bilangan. Nah, di dalam
menggunakan bilangan-bilangan tersebut kita butuh konversi. Jadi diperlukan dalam menerjemahkan keinginan kita ya ke dalam kode-kode yang dikenal dengan sistem digital, dan juga diperlukan dalam menerjemahkan kode hasil pengolahan sistem digital ke informasi yang dikenal oleh manusia. Jadi kadang bilangan-bilangan yang diproses oleh komputer atau perangkat itu adalah bilangan-bilangan yang tidak terlalu dikenali oleh manusia ya. Seperti tadi heksadesimal kita biasa tuliskan 1A, 1B atau 2A, 2B, kurang familiar oleh manusia, maka perlu kita konversi atau perlu kita ubah ke dalam bentuk desimal. Nah, itu makanya kita perlu mempelajari bagaimana cara mengkonversinya ya gitu. Nah, ini adalah bilangan-bilangan hasil konversi. Jadi misalkan ini bilangan desimal adalah 0, binernya adalah 000, heksadesimalnya adalah 0, desimalnya 1, binernya 1. Dan seterusnya bisa kita lihat di sini bilangan 4 ya, sama, heksadesimalnya sama. Karena memang bilangannya urutannya berurut sama 0 sampai 9. Cuma nanti pada saat bilangan desimalnya 10, maka heksadesimalnya berubah jadi angka A ya, huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf E dan huruf F. Walaupun urutannya yang saya bilang tadi, urutannya adalah urutan ke 11, 12, 13, 14, 15, 16. Makanya heksadesimal itu dikatakan adalah bilangan dengan basis 16. Nah, bagaimana dengan bilangan binernya? Jadi bilangan binernya kalau dia adalah 10 adalah 1010, 111011, 1100, 1101, 1110 dan 1111 bagi bilangan desimal 15. Nah, gimana caranya mengubah bilangan yang tadinya bilangan desimal menjadi bilangan biner, atau bilangan biner ke desimal, atau bilangan desimal kita ubah ke heksadesimal? Gimana caranya? Nah, itu perlu kita ketahui karena perangkat-perangkat komputer tadi yang saya bilang tadi, perangkat yang berhubungan dengan komputer hanya mengenal angka 1 dan 0 atau bilangan heksadesimal, dan bilangan-bilangan itu perlu dikonversi ke bilangan desimal yang dimengerti oleh manusia, gitu ya. Nah, kita mulai dari konversi bilangan desimal ke biner. Nah, sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari waktu SMA ya. Jadi gimana caranya mengkonversinya? Ya, tinggal kita lihat. Ini adalah sebuah contoh bilangan desimal 13. Kita tandai di sini dengan indeks 10, berarti dia memiliki basis 10 ya. Basis 10 berarti dia ada sebuah bilangan desimal. Kemudian kita mau ubah ke dalam bentuk basis 2. Basis 2 adalah bilangan biner. Nah, cara pertama adalah dengan cara melakukan pembagian. Nah, kalau misalkan yang dicari adalah bilangan biner yang memiliki 2 angka atau basis 2, maka desimalnya kita bagi 2 ya. Desimalnya kita bagi 2 karena yang kita mau cari adalah konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner yang basis 2. Maka kita bagi 2 ya. 13 bagi 2 itu adalah 6. Betul? Nah, sisa 1 ya. Sebenarnya kalau mau pas itu 12 bagi 2 6. Cuma ini karena 13 bagi 2 betul hasilnya 6, cuma dia bersisa 1, betul? Nah, sisanya inilah yang kita simpan ya, kita simpan sebelah kanan. Kemudian bilangan hasil pembagiannya tadi kita bagi lagi dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3 dan memiliki sisa 0, betul? 0 ya. Oke. Kemudian 3 bagi 2 adalah 1, memiliki sisa 1. Nah, sehingga
Ini kalau misalkan sisa hasil pembagiannya sudah 1, kalau misalkan kita mau bagi 2 kan tidak mungkin ya. Nah, ya, karena bilangannya lebih kecil dari 2. Sehingga kita stop sampai situ. Nah, cara pembacaannya adalah berurutan dari bawah ke atas. Di 1101. Di hijrinya 1101. Nah, oke, jadi kita dapatkan hasil ya, dari hasil konversi bilangan desimal 13 basis 10 kita konversi menjadi bilangan biner. Yang kita dapatkan adalah bilangan biner 1101. Jadi bilangan desimal 13 itu sama nilainya dengan bilangan biner ya, 1101. Oke. Ini cara pertama ya, cara pertama. Gimana kalau misalkan dengan cara yang lain ya, dengan lebih singkat. Nah, kalau kita mau menyelesaikan dengan cara yang kedua, dengan cara ketentuan kalian harus bisa mengetahui atau menghafal ya, ini di luar kepala kalau bisa ya, nilai-nilai basis 2 ya. Jadi misalkan sini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 adalah 8, 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 5 adalah 32. Oke. Nah, dan seterusnya ya, 2 pangkat 6 adalah 64 ya. Tinggal dijumlahkan aja. Jadi 16 tambah 16 32, 32 tambah 2 64 ya. 2 pangkat 7 adalah 128 dan seterusnya ya. Oke. Kenapa kita harus menghafalkan? Karena nantinya kalau misalkan kita disuruh mengkonversi bilangan desimal, maka kita tinggal mencari jumlah sesuai dengan angka yang kita mau konversi. Misalkan ini kita mau konversi bilangan desimal 13 ya menjadi bilangan biner. Nah, tinggal kita cari bilangan yang jumlahnya 13 dari angka-angka yang merupakan hasil dari basis 2 tadi. Basis 2 yang kita ini itu kita urutkan dari belakang ya. Ya, jadi adalah urutan LSB-nya, less significant bit-nya ya. Urutan yang bit terkecil ya. Dari 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Kalau misalnya kita mau konversi bilangan 13, berarti tidak mungkin kita ambil angka 16 ya. Berarti pasti angka di bawahnya. Di bawahnya ya. Karena 13 itu kita cari, kalau kita cari jumlahnya maka kita ambil angka 8 tambah angka 4 tambah angka 1, tidak mungkin angka 2, karena kalau saya tambahkan 2 sudah jumlahnya 14 ya. Nah, padahal yang kita cari adalah 13. Berarti yang kita ambil adalah angka 8 tambah 4 adalah 12, tinggal ditambah 1 jadi 13. Nah, angka-angka yang kita ambil, yang kita jumlahkan itu adalah angka-angka yang dari basis 2. Jadi khusus untuk basis 2 ya yang kita ambil. Jadi yang kita ambil ternyata 8, 4 ya dan 1. Nah, bilangan yang kita dapatkan ini ya, karena bilangan ini kita ambil, berarti kita anggap dia adalah bilangan, kita konversi dia menjadi 1 ya, karena bilangan itu yang kita ambil. 4 adalah bilangan yang kita ambil untuk menjumlahkannya menjadi 13 tadi, maka ini juga kita pakai, dan ini dianggap kita konversi bilangan 1. Nah, bilangan 2 tidak kita pakai sehingga kita anggap dia 0. Kalau misalkan 1 ini kita pakai enggak?
kita pakai, karena 8 tambah 4 tambah 1 itu adalah 13, berarti kita pakai, dan yang kita pakai itu kita konversi ke dalam bilangan 1. Maka bilangan biner dari bilangan desimal 13 itu adalah 1101. Ya, sebenarnya akan jauh lebih mudah ya, tinggal kita menghafal terlebih dahulu ya bilangan-bilangan dari hasil konversi bilangan basis 2 gitu ya. Jadi 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Nah, nilai 1101 ini sama nilainya dengan yang kita dapatkan di cara pertama. Gitu ya. Nah, itu dua cara yang kita gunakan untuk mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, kemudian lanjut, kita bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke oktal. Sebenarnya prinsipnya sama, pada dasarnya sama, mencari bilangan desimal ke bilangan oktal. Caranya adalah kalau tadi bilangan desimal ke bilangan biner basis 2 itu kita bagi 2, maka karena ini bilangan oktal adalah basis 8, maka kita bagi 8. Maka kalau misalkan 67 bilangan desimal basis 10 kita mau konversi ke bilangan oktal, maka 67 itu kita bagi 8. Kita bagi 8. Ya, kalau kita hitung kan 8 kali 8 kan 64. Berarti 67 kurang 64 adalah 3. Sisa 3. Ada sisanya 3. Nah, 8 dari hasil yang kita dapatkan kita bagi 8, dapat 1. Pas, tidak ada sisa ya, 0. Maka bilangan oktalnya berapa? Bilangan oktalnya kita baca dari bawah 1, 0, 3. Berarti bilangan desimal 67 bilangan berubah atau sama dengan nilainya dengan bilangan oktal 103 ya, 103. Ya, jadi di sini 103 ya. Jadi urutannya dari bawah ke atas ya. Oke, kita lanjut. Nah, gimana caranya mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal? Bilangan basis 10, 67, kemudian kita konversi menjadi bilangan heksadesimal dengan basis 16. Sama tadi, cara kerjanya sama, jadi membagi bilangan desimal 67 kita bagi 16. Ya, maka kita dapatkan 4 tetapi ada sisa ya. 4 kali 16 itu harus sama dengan 64. Nah, 64 kalau kita cari selisihnya dengan 67 itu adalah 3. Nah, 4 ini bilangan yang tidak bisa lagi membagi 16, sehingga kita stop sampai situ ya. Sehingga nilai heksadesimalnya yang kita dapatkan itu adalah 43. Kita baca dari bawah ke atas ya. Gitu. Jadi 40 di 43. Oke. Saya kira ini tidak terlalu sulit ya. Kita bisa dapatkan. Ini ada satu soal yang saya titipkan untuk kalian kerjakan sebagai latihan soal ya. Bilangan 92 desimal kalian konversi ke dalam bentuk heksadesimal ya, heksadesimal. Mungkin itu dulu pertemuan kita ya untuk kuliah pertama rangkaian logika. Nanti kita lanjutkan ya dengan video berikutnya atau dengan kuliah online. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika salah ucap, salah kata. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.